Assalamualaikum. Hai guys, welcome home. Selamat datang, selamat menjadi bagian dari keluarga besar MTS Unggulan Al-Jadid Waru. Perkenalkan, nama Ibu Kartika Cahya Pertiwi, biasa dipanggil dengan Butika. Di sini sebagai guru matematika bersama Pak Nafi. Di video ini yang akan dibahas adalah materi bab pertama, yaitu bilangan bulat. Tapi ingat, sebelum pelajaran dimulai, siapkan dulu catatan kalian, pulpen kalian, kencangkan handsfree. Jangan lupa subscribe channel MTS Unggulan Al-Jadid. Klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video materi yang diupload di sini. Oke, and now let's go move on to the materi. Bab pertama yang dijelaskan adalah bilangan. Bilangan terbagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan pangkat. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat sendiri terbagi menjadi dua, bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah terbagi menjadi bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Contohnya, diketahui bilangan-bilangan bulat 8, negatif 3, negatif 31, dan 20. Tentukan lawan dari bilangan-bilangan tersebut. Positif lawannya negatif. Negatif lawannya positif. Yang kedua, bandingkan nilai pasangan bilangan dan negatif 3, negatif 3, dan 31. Penyelesaian, lawan dari positif adalah negatif. Nah, jangan lupa ya, 8 merupakan bilangan positif, maka lawannya adalah negatif. Negatif 3 adalah bilangan negatif, maka lawannya adalah 3, dan seterusnya. Sampai sini paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Pada garis bilangan bulat, bilangan yang terletak di sebelah kanan berarti nilainya lebih besar. Dan yang terletak di sebelah kiri berarti nilainya semakin kecil. 8 terletak di sebelah kanan, negatif 3. Berarti 8 lebih besar dari negatif 3. Negatif 3 terletak di sebelah kanan, negatif 31. Berarti negatif 3 lebih besar dari negatif 31. Operasi hitung pada bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat yang berlaku ini sama seperti di LKS yang sudah kalian pegang sekarang, yaitu ada di halaman 5. Yang pertama, sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Nggak mungkin ya, bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya pecahan. Contohnya, 24 ditambah 12, hasilnya 36. Komutatif, pertukaran, artinya hasil penjumlahan bilangan bulat akan selalu sama, walaupun dibolak-balik. Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 24 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah 24. Sama-sama hasilnya 36. Sifat asosiatif, pengelompokan, artinya pada operasi bilangan bulat, bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan. Dalam kurung A ditambah B, tutup kurung, ditambah C, sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C, tutup kurung. Contohnya 24 ditambah 12 ditambah 16. Ini kita menggunakan sifat asosiatif. Buka kurung 24 ditambah 12, tutup kurung ditambah 16, sama dengan 24 ditambah buka kurung 12 ditambah 16, tutup kurung. Hasilnya sama dengan 52. Jangan lupa dicatat. Sifat yang keempat memiliki inverse. Inverse itu artinya lawan. Sama seperti contoh yang ada di depan. Positif lawannya negatif. Negatif lawannya positif. Lanjut, dan ini yang terakhir. Sifat dari penjumlahan yaitu memiliki identitas. Identitas pada penjumlahan, kalian harus ingat ya. Butika ulang lagi, identitas pada penjumlahan adalah bilangan 0. Karena berapapun angkanya, kalau ditambahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri.
Dicatat, identitas dari suatu penjumlahan adalah bilangan 0, karena berapapun angkanya atau bilangannya, jika ditambah dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Berbeda dengan sifat penjumlahan, sifat pengurangan bilangan bulat ada 4, yaitu pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Yang keempat, pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Apabila bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka hasilnya bernilai positif. Contoh, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sebaliknya, apabila bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka hasilnya bernilai negatif. Misal, 2 dikurangi 5, hasilnya negatif 3. Pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contoh, 8 dikurangi negatif 4 sama dengan, di sini ada negatif ketemu negatif jadi positif, sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 13. Ini kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari sama seperti hutang. Hutang 4 ditambah lagi hutang 9. Jadi hutangnya bertambah. Jadi hutang negatif 13. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Penyelesaian pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif dilakukan dengan cara berikut. Contohnya, negatif 4 dikurangi negatif 9. Penyelesaiannya dengan mengubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan seperti berikut. Di sini ada negatif bertemu negatif, jadi positif. Hasilnya, negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan bulat positif. Sedangkan hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat berbeda tanda adalah negatif. Contohnya, positif bertemu positif, kalau dikali hasilnya positif, pun kalau dibagi hasilnya positif. Positif dikali negatif, negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Negatif dikali positif, negatif. Negatif dibagi positif, negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Sampai sini paham anak-anak? Bagi yang belum paham mungkin bisa mengulang audionya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar ya, sebutkan nama dan kelas kalian. Alhamdulillah, sekian untuk video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bertemu di video selanjutnya, yaitu di part 2. Oke, pesan Butika, tetap semangat, jangan lupa dicatat, kalau lupa dipelajarin lagi. Oke guys, see you next time, bye-bye.